Ini adalah sebuah pembantaian yang sesungguhnya. Pertarungan itu berlangsung selama tepat 10 menit. Ini adalah penghancuran sepihak. Zhang Yi memanfaatkan kendali absolut dari Wuxiang Jieyu untuk mempermainkan 3 ksatria hitam itu di telapak tangannya. Pada akhirnya, ketika Karen bahkan sudah tidak memiliki tenaga untuk menjerit, sungai darah milik Aifir hanya tersisa aliran kecil yang keruh dan ratusan mata Guzan kembali meledak seluruhnya. Zhang Yi perlahan menyarungkan pedang iblisnya, sekaligus menarik kembali seluruh pasukan mekaniknya. Seluruh ruang pun menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah 3 sosok kuat kuno yang sekarat. Tubuh mereka hancur tak berbentuk, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan serta ketakutan melayang di dalam kehampaan. Waktunya sudah hampir tiba. Zhang Yi melirik jam tangan yang sebenarnya tidak ada. Nadanya santai seolah baru selesai melakukan pemanasan ringan. Ia merapikan ujung pakaiannya yang sedikit kusut, lalu memandang ketiganya. Untuk pertama kalinya, di dalam mata hitam putihnya itu muncul suatu ketidakpedulian yang disebut sebagai sifat ketuhanan. Kalian sangat beruntung. Kalian akan menjadi kelompok persembahan pertama untuk jurusku ini. Zhang Yi perlahan mengangkat kedua tangannya, seolah sedang menopang berat seluruh alam semesta. Ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan dengungan rendah, seakan ada sesuatu yang mengerikan akan terbangun. Kalian tahu? Alam semesta ini memiliki 2 sisi. Alam semesta permukaan adalah dunia material tempat kita hidup, dan di balik dunia ini terdapat sebuah tempat bernama Yuji. Alam semesta asli. Di sana adalah tujuan akhir seluruh materi, bentuk akhir dari energi. Suara Zhang Yi berubah menjadi kosong namun megah, seolah datang dari dimensi lain, bergema di telinga ketiga orang itu. Setiap materi yang ada di alam semesta permukaan pasti memiliki suatu benda dengan massa yang sama di Yuji, tetapi sifat energinya sepenuhnya berlawanan. Dan ketika keduanya saling bersentuhan, kedua tangan Zhang Yi tiba-tiba menyatu, dan di antara telapak tangannya meledak kilatan hitam pekat yang ekstrem. Mereka akan saling memusnahkan, kembali menuju kehampaan, dan melepaskan energi setingkat penciptaan dunia. Dengan kemampuanku saat ini, aku bahkan tidak berani menggunakan jurus ini sembarangan di dunia luar. Karena aku sendiri tidak bisa mengendalikan batasnya dengan baik. Sangat mudah untuk ikut meledakkan diriku sendiri, bahkan mungkin melubangi bumi. Tetapi sekarang, Zhang Yi menatap sekeliling, memperlihatkan senyum seperti iblis. Di dalam wilayah tertutup yang sepenuhnya berada dalam kendaliku ini, di dalam peti mati yang sudah terisolasi ini. Itu menjadi cerita yang berbeda. Nikmatilah dengan baik pelukan terakhir dari dasar alam semesta. Teknik dewa terlarang. Laut Dirac. Tidak ada suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Juga tidak ada cahaya menyilaukan. Sebaliknya, di bawah kaki Zhang Yi muncul tanpa suara sebuah lautan, tak terbatas yang warnanya bahkan tidak dapat dijelaskan. Itu bukan air, bukan energi, bahkan bukan warna hitam. Itu adalah ketiadaan. Itu adalah lautan antimateri murni, jurang kehampaan yang melahap seluruh eksistensi. Wujudnya seperti tirai hitam raksasa yang perlahan terangkat ke atas, hendak menutupi segala sesuatu di dunia ini. Ia bagaikan mulut raksasa tak kasat mata yang perlahan menjalar ke atas. Apapun yang disentuhnya, baik pecahan ruang, sisa energi, maupun debu yang melayang, langsung lenyap tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan abu sedikit pun. Bahkan cahaya yang masuk ke dalamnya pun tidak bisa lolos. Itulah penghapusan sejati pada tingkat fisika. Ini apa? Tidak, jangan mendekat. Karen memandang lautan kehampaan yang mendekat tanpa suara itu. Saat merasakan kehampaan yang bahkan mampu membekukan jiwa, ia mengeluarkan jeritan paling ketakutan sepanjang hidupnya. Tubuhku, kekuatanku. Ia menyaksikan sendiri air hitam itu melewati pergelangan kakinya. Tidak ada rasa sakit, hanya penghilangan. Tubuh Titan sucinya yang tak bisa dihancurkan, bahkan oleh bom nuklir sekalipun, saat menyentuh air laut, itu langsung menghilang tanpa suara.
seperti gambar pensil di papan lukis yang dihapus penghapus. Tolong, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aifir mati-matian berusaha melarikan diri. Ia mengubah sisa sungai darahnya menjadi uap dan mencoba terbang ke udara. Tetapi lautan itu seolah memiliki daya tarik tak terbatas, perlahan menariknya turun. Aku abadi. Aku abadi. Jeritannya berhenti mendadak. Pemusnahan antimateri tidak mengenal logika. Tidak ada regenerasi, karena bahkan partikel dasarnya pun sudah tidak ada. Kaos! Kau iblis penghancur dunia! Pada detik terakhir sebelum ditelan, ratusan mata Guzan mengalirkan air mata darah dan mengeluarkan kutukan penuh keputusasaan. Namun Zhang Yi hanya melayang tenang di udara, memandang semua itu dengan dingin, seperti dewa yang sedang menyaksikan pasang surut lautan. Iblis? Tidak, aku hanyalah seseorang yang ingin terus hidup. Zhang Yi mencibir tanpa ampun. Kalian yang lebih dulu berniat membunuhku, jadi kalian pantas mati. Beberapa detik kemudian, seluruh jeritan menghilang. Laut deras yang mengerikan itu juga perlahan surut dan kembali menuju kehampaan. Medan perang yang semula kacau kini hanya menyisakan ruang vakum murni, tanpa sedikit pun kotoran, bahkan sebutir debu pun tidak tersisa. Di dalam kehampaan itu, melayang 3 bola cahaya energi yang memancarkan kilauan cemerlang. Itulah sisa paling murni dari asal Ksatria Hitam, milik Karen, Guzan, dan Aifir setelah tubuh serta kesadaran mereka benar-benar dihapus. Ditambah milik Noin sebelumnya, total ada 4 bagian. Nilai dari 4 bola cahaya itu tidak dapat diukur. Bahkan banyak ras kuno yang mengerahkan seluruh kekuatan klan mereka pun belum tentu mampu memadatkan asal kekuatan setingkat itu. Namun sekarang, semuanya jatuh ke tangan Zhang Yi. Permainan Zero Sum memang seperti itu. Mereka ingin merebut kekuatan asal tingkat, alam semesta super, milik Zhang Yi. Maka mereka juga harus siap jika gagal. Seluruh milik mereka akan menjadi milik Zhang Yi. Benar-benar panen besar. Zhang Yi mengangkat tangannya, dan 3 bola asal itu terbang patuh ke telapak tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menekan 3 bola energi itu ke dahinya. Seperti paus yang menelan lautan, ia langsung menyerap 3 sumber kekuatan yang cukup untuk menciptakan 3 ahli kelas, satu ke dalam tubuhnya. Boom! Sekaligus melahap asal kekuatan 3 kesatria hitam, menyebabkan badai hebat di dalam kolam ether milik Zhang Yi. Kekuatan-kekuatan itu perlu saling melebur satu sama lain, sebelum akhirnya sepenuhnya diubah menjadi kekuatan milik Zhang Yi sendiri. Hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses. Namun tingkat kehidupan Zhang Yi telah kembali mengalami lompatan evolusi yang gila di dalam wilayah tertutup ini. Zhang Yi dapat merasakan bahwa begitu ia sepenuhnya menyerap seluruh asal kekuatan di dalam tubuhnya, ia akan mampu menyentuh ambang tingkat ratu. Di luar kota Angsi, cahaya suci tercurah dari tembok putih menjulang tinggi itu, menerangi dataran di sekitarnya hingga tampak seperti kerajaan para dewa. Di udara tercium aroma samar, dupa cendana bercampur ozon, hasil perpaduan antara energi berkonsentrasi tinggi dan dupa ritual keagamaan. Namun, di balik penampilan suci itu, arus bawah yang sangat menekan sedang bergolak diam-diam. Yang Xin-Xin duduk di atas Hua-Hua. Sepasang matanya yang seolah mampu menembus data, menatap tenang ke arah kehampaan yang tampaknya kosong di depan sana. Di tempat itu, setengah jam sebelumnya, sosok Zhang Yi tiba-tiba ditelan secara paksa oleh ruang merah yang muncul mendadak. Itu adalah jebakan, seperti kantong yang terbuka lebar. Selama tanda koordinat terpicu, target akan diseret secara paksa ke dalam dimensi lain. Karena itu, mereka sama sekali tidak bisa berjaga-jaga. Dan sekarang, mereka juga tidak dapat memasuki kembali ruang tersebut, sehingga hanya bisa menunggu hasilnya di sini. Ekspresinya begitu tenang, hingga terasa agak tidak wajar. Ia bahkan masih perlahan merapikan selimut di atas lututnya. Nona Xin-Xin, kita benar-benar hanya akan berdiri di sini dan menonton? Raja Arthur menggenggam erat gagang pedang Excalibur. Armor singa emas di tubuhnya naik turun mengikuti napas cemasnya. Raja Ksatria Britania itu
kini mengernyitkan alis, matanya penuh kekhawatiran. Itu adalah penguncian wilayah tipe ruang. Dan karena pihak lawan berani bergerak di wilayah ras bulu, mereka pasti sudah membuat persiapan sempurna. Bahkan mungkin ada beberapa ahli tingkat kesatria hitam yang bekerja sama memasang jebakan. Di sampingnya, Benjamin Morgan juga berwajah muram. Koin emas yang ia mainkan di tangannya bahkan sudah penyok karena diremas terlalu keras. Sebagai perwujudan kapitalisme, ia paling membenci risiko yang tak terkendali seperti ini. Jika kaos gugur di sini, maka semua investasi kita sebelumnya akan sia-sia. Hak bicara manusia, generasi ke-6 dalam konferensi 10.000 ras, kali ini juga akan benar-benar menjadi nol. Di antara manusia generasi ke-6, memang ada beberapa ahli tingkat kesatria putih, seperti Raja Arthur dan Houtu. Namun, kekuatan mereka hanya sedikit di atas 50.000 poin. Zhang Yi adalah satu-satunya kesatria hitam. Jika sesuatu terjadi padanya, maka kekuatan seluruh manusia generasi ke-6 akan turun satu tingkat. Hanya Saladin yang tetap diam. Namun, bayangan hitam yang berputar di sekeliling tubuhnya tampak gelisah. Jelas menunjukkan bahwa hatinya tidak setenang penampilannya. Menghadapi kecemasan semua orang, yang Xin hanya membelai lembut bulu halus hua-hua, sementara sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tenang. Semuanya, tenangkan hati kalian. Suaranya jernih dan tenang, membawa kekuatan aneh yang mampu menenangkan orang lain. Apakah kalian mengenal kakak Zhang Yi? Tidak, kalian tidak mengenalnya. Yang kalian lihat hanyalah kekuatannya. Tapi yang tidak kalian pahami adalah kartu truf sebenarnya yang ia miliki. Jari yang Xin mengusap leher hua-hua, membuat si kucing kecil mengeluarkan suara dengusan nyaman. Aku bisa bertanggung jawab mengatakan kepada kalian, bahkan jika sekarang ada eksistensi tingkat ratu turun ke dunia ini, mungkin kakak Zhang Yi tidak bisa mengalahkannya. Tetapi ia pasti punya cara untuk mundur tanpa terluka. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih memahami cara bertahan hidup darinya. Sifat pengecutnya dibangun di atas penindasan mutlak dalam kekuatan dan sumber daya. Mendengar ucapan yang Xin yang begitu yakin, emosi semua orang sedikit mereda. Namun, tatapan mereka masih tertuju erat ke kehampaan itu, tidak berani lengah sedikit pun. Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba bergetar ringan. Angin laut yang membawa aroma asin amis justru bertiup melawan arus udara daratan dan memaksa masuk hingga ke bawah kota Anxi. Aura ini adalah... Morana menoleh ke arah cakrawala di kejauhan. Terlihat sebuah pasukan unik sedang berjalan perlahan mendekat. Orang yang memimpin mengenakan armor kehidupan darat berat berwarna merah darah. Bentuk armor itu berlebihan dan penuh dominasi. Dua penjepit hidraulik mekanis raksasa menggantikan kedua tangannya, sementara helmnya berupa kristal merah berkekuatan tinggi yang memperlihatkan sepasang mata penuh hasrat terhadap uang di baliknya. Raja Kerajaan Deep Blue, Pinpoint. Kepiting Tua Jin. Di belakangnya mengikuti 3 jenderal laut dalam dengan aura yang sama mengerikannya. Orang di sebelah kiri mengenakan pakaian tempur nano berpori, seperti spons berwarna kuning terang. Tubuhnya tampak agak kurus, bahkan sedikit lucu, tetapi mata birunya memancarkan gelombang energi spiritual yang sangat murni sekaligus ganas. Dialah Pangeran Ji. Orang di sebelah kanan mengenakan armor ramping hijau kebiruan dengan 4 tentakel mekanis memanjang dari punggungnya. Ekspresinya angkuh dan murung, seolah memandang segala sesuatu di daratan dengan sikap kritis dan penghinaan khas seorang seniman. Dia adalah Jenderal Yu. Sedangkan yang terakhir adalah gunung daging raksasa berwarna merah muda. Ia mengenakan armor gravitasi super yang sangat berat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam di tanah. Meski tatapannya terlihat agak bodoh, kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya bahkan membuat Raja Arthur merasa berdebar. Dia adalah Jenderal Narumi. Kekuatan tempur puncak Kerajaan Deep Blue telah tiba. Sudah lama tak bertemu, teman-teman dari daratan. Suara Raja Jin terdengar melalui pengeras suara armornya, membawa gema logam yang keras sekaligus nuansa licik khas pedagang. Kelihatannya kami datang pada waktu yang tepat. Tempat ini tampaknya cukup meriah.
Yang Mulia Raja Jin. Raja Arthur dan yang lainnya maju memberi salam. Setelah mengetahui bahwa Zhang Yi diseret ke dimensi lain oleh para ahli misterius untuk dibunuh bersama-sama, mata Raja Jin yang tersembunyi di balik helm langsung menyipit. Kedua penjepit mekanis raksasanya bergerak membuka dan menutup dengan suara krek-krek. Adik Chaos dijebak? Tikus-tikus bawah tanah itu memang masih suka bermain licik. Jin mencibir dingin, lalu menoleh ke arah Pangeran Ji di belakangnya. Kelihatannya, sekutu kita sedang mengalami sedikit masalah. Ji, jika perlu, bersiaplah mengaktifkan resonansi jantung lautan. Mungkin kita harus membantu mereka. Baik, Ayahanda. Suara Pangeran Ji terdengar ceria dan penuh semangat. Aku sudah tidak sabar mencoba keluaran daya penuh armor tempur darat. Berbeda dengan semangat tinggi Pangeran Ji, Jenderal Yu malah memasang wajah masam dan membungkuk dengan ekspresi tidak sabar. Oh, aku benar-benar muak dengan daratan sialan ini. Terlalu kering. Kaki guritaku sampai mau mengelupas. Sial! Aku bersumpah tidak akan pernah datang lagi ke tempat terkutuk ini. Bagi ras laut, naik ke daratan hampir sama seperti manusia turun ke laut memang cukup merepotkan. Namun, untuk konferensi sebesar ini, mereka juga tidak mungkin absen. Raja Arthur bertanya dengan penasaran, Yang Mulia Raja Jin, sekarang setelah bentang alam meluas, luas lautan juga meningkat berkali-kali lipat. Secara logika, jumlah ras kuno di laut dalam seharusnya lebih banyak dan persaingannya lebih sengit. Mengapa kerajaan Deep Blue terlihat begitu tenang? Bukankah itu sudah jelas? Karena lautan cukup besar. Yang menjawabnya adalah Jenderal Yu yang murung itu. Ia menggunakan tentakelnya untuk merapikan dasi kupu-kupunya dengan anggun. Lalu berkata, datar, area utama eksperimen ciptaan sang pencipta berpusat di daratan. Lautan memang luas, tetapi sebagian besar hanyalah wilayah liar. Setelah bentang alam meluas, kapasitas lautan menjadi jauh lebih dalam dan tak berbatas. Bahkan monster sebesar Leviathan pun, jika berenang selama setahun, belum tentu bisa menemukan tepinya. Mendengar hal itu, semua orang mau tak mau merasa sedikit iri. Dibandingkan dengan daratan yang dipenuhi berbagai ras, saling berebut setiap jengkal wilayah, dengan pertumpahan darah yang mengerikan, lautan memang bisa dianggap sebagai tanah suci yang damai. Saat semua orang sedang berbincang santai, tiba-tiba terdengar beberapa suara tajam membelah udara dari langit. Beberapa aura kuat yang dipenuhi niat jahat turun di luar kota Angsi, tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan diri. Yo, bukankah ini para wakil yang katanya berasal dari manusia generasi ke-6? Sebuah suara aneh penuh sindiran terdengar. Tanah tiba-tiba menggembung membentuk gundukan besar, lalu tanah itu meledak terbuka. Seekor makhluk yang seluruh tubuhnya dipenuhi lendir, tanpa anggota tubuh, menyerupai cacing raksasa yang berdiri tegak, muncul dari bawah tanah. Itu adalah perwakilan ras cacing. Pada kepala tanpa wajahnya hanya terdapat mulut besar yang dipenuhi gigi melingkar tajam. Hanya dengan spesies berumur pendek yang gennya cacat seperti kalian, apa kalian juga pantas ikut konferensi pertahanan musuh? Begitu cacing raksasa itu muncul, wajah yang Xin-Xin, Lu Keran, Zhou KR, dan para wanita lainnya langsung berubah drastis. Makhluk itu bahkan tidak punya kaki, masih punya muka untuk menghina orang lain. Penampilannya yang penuh lendir benar-benar membuat orang ingin menjauh sejauh mungkin. Sayangnya Kepulauan Neon sudah hampir hancur seluruhnya. Kalau tidak, seharusnya makhluk seperti mereka akan cukup populer di sana. Ras cacing adalah ras yang hidup di bawah tanah. Ras ini terkenal karena daya hidup mereka yang sangat kuat dan kemampuan bertahan hidup di berbagai lingkungan ekstrim. Mereka termasuk generasi kelima manusia dan pernah aktif pada akhir masa kekuasaan ras naga. Pada era sebelumnya, hantaman asteroid ke planet bumi menyebabkan kepunahan besar-besaran, tetapi justru mereka menjadi pihak yang diuntungkan dan sempat berjaya untuk suatu masa. Namun, baik di masa lalu maupun sekarang, mereka tetap bukan ras terkuat. Wush, embusan angin kencang menerpa. Di langit, seekor pterosaurus bersayap perak dengan rentang sayap lebih dari 20 meter berputar turun. Itu adalah ahli kuat dari ras sayap langit.
Ia mendarat di tanah. Kedua sayap setajam bilah pedang terlipat di belakang punggungnya. Kedua tangannya bersedekap saat berdiri di hadapan semua orang. Sayapnya tajam seperti mata pisau, dan tatapannya setajam kilat. Kudengar bocah bernama Kaos itu juga datang. Kenapa tidak kelihatan? Jangan-jangan dia ketakutan sampai sembunyi sambil ngompol. Hahaha. Roar! Diiringi auman yang membawa bau amis menerpa wajah. Seekor pria raksasa dari ras Megalodon yang berjalan tegak dengan kepala hiu besar jatuh menghantam tanah, membuat permukaan tanah retak seperti jaring laba-laba. Di antara generasi ke-6, hanya si Kaos itu yang lumayan layak dilihat. Sedangkan kalian, ahli kuat ras Megalodon itu menyapu Arthur, dan yang lainnya dengan tatapan menghina. Kalian cuma sekelompok sampah berdarah tipis yang bergantung pada benda luar. Cepat pulang dan bercocok tanam saja. Tempat ini bukan tempat untuk kalian. Menghadapi ejekan dan provokasi terang-terangan dari beberapa ras itu, pedang batu di tangan Arthur berdengung pelan, sementara bayangan hitam di belakang Saladin mulai bergerak gelisah. Namun, mereka semua menahannya. Karena ini adalah kota Angsi, wilayah kekuasaan ras manusia bersayap. Siapapun yang berani bergerak sembarangan akan dimusnahkan oleh ras itu semudah bermain-main. Yang lebih penting, mereka sedang menunggu pria itu kembali. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak cukup kuat untuk menghadapi penyiksaan pihak lawan. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi di kota Angsi, terdapat sebuah kedai minum yang dibuka oleh ras manusia bersayap. Di dalam sebuah ruang pribadi, puluhan pasang mata penuh niat jahat sedang menatap tajam ke arah simpul kehampaan berwarna merah itu. Mereka adalah delegasi pengamat dari ras vampir, ras laba-laba iblis, dan ras Nuo-Er. Masih belum selesai juga. Sudah lewat puluhan menit. Seorang tetua ras vampir mengerutkan kening. Jari-jari pucatnya mengetuk lutut dengan gelisah. Secara logika, begitu dunia Sutra Merah milik Tuan Nuoyin terbuka, ditambah pengepungan oleh Tuan Karen, Guzan, dan Aivier, maka Kaos seharusnya sudah dihancurkan menjadi debu dalam waktu 3 menit. Kenapa terburu-buru? Seekor laba-laba iblis bertubuh kecil di sampingnya mencibir dingin. Kaos itu bagaimanapun juga adalah manusia terkuat generasi ini. Dia pasti punya banyak kartu penyelamat nyawa. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyiksanya juga merupakan suatu hiburan. Asalkan Kaos mati, kita bisa mendapatkan materi evolusi yang selama ini diidam-idamkan dari tangan para petinggi ras Tyrannosaurus dan ras Nightmare. Perwakilan ras Nuo-Er itu memancarkan cahaya keserakahan dari matanya. Pada saat itu, ras kita juga bisa masuk ke jajaran kekuatan kelas 2. Mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Jika rencana berhasil, mereka akan menyebarkan hasil kemenangan secara besar-besaran dan membagi warisan milik Zhang Yi. Lagi pula, kali ini mereka membawa Karen dari ras Titan, jadi balas dendam terhadap Zhang Yi juga memiliki alasan yang masuk akal. Jika rencana gagal, mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan gagal. Itu adalah 4 ksatria hitam. Dan mereka juga memiliki perlengkapan tingkat dewa berupa jubah dimensi surgawi, yang merupakan domain ruang tingkat tertinggi. Ini adalah jebakan pembunuhan mutlak yang dibuat khusus untuk Zhang Yi. Sebuah makam tanpa jalan keluar. Cepat lihat, ruangnya bergetar. Tiba-tiba seseorang berseru kaget. Semua mata langsung tertuju ke kehampaan itu. Ruang yang semula tenang tiba-tiba tampak seperti kain compang-camping yang disobek paksa, memperlihatkan retakan hitam besar yang mengerikan. Kara Haki! Suara itu tidak terdengar seperti ledakan energi, melainkan lebih seperti suara aturan dunia yang hancur berkeping-keping. Sudah selesai. Pasti Tuan Nuoyin keluar sambil membawa kepala Kaos. Tetua ras vampir itu berdiri dengan penuh semangat, wajahnya dipenuhi senyum penuh harap, namun pada detik berikutnya, senyumnya membeku. Yang keluar dari retakan hitam itu bukanlah sutra merah, juga bukan tangan pucat milik Nuoyin, melainkan sebuah telapak tangan putih panjang dengan ruas jari yang jelas. Tangan itu dengan santai
mencengkeram tepian retakan ruang, seolah sedang membuka tirai rumahnya sendiri, lalu merobeknya ke dua sisi. SREKK, tirai kehampaan terkoyak secara paksa. Seorang pemuda berpakaian tempur hitam putih melangkah keluar dari dalamnya. Meski pakaiannya sedikit rusak, gaya rambutnya sama sekali tidak berantakan. Sinar matahari menyinari tubuhnya, menciptakan bayangan panjang di belakangnya. Tatapannya tenang seperti air. Tidak ada kesan lusuh ataupun aura ganas setelah pertarungan hidup dan mati. Sebaliknya, dia justru memancarkan kemalasan dan kepuasan seperti seseorang yang baru selesai makan kenyang. Zhang Yi, pada saat itu, udara di luar kota Angxi seolah tersedot habis. Keheningan seperti kematian menyelimuti seluruh tempat. Ini tidak mungkin. Para perwakilan ras vampir, ras laba-laba iblis, dan ras Nuoor yang bersembunyi di balik bayangan hampir mencopot bola mata mereka sendiri karena terlalu terkejut. Mata mereka membelalak sampai hampir pecah, seolah melihat hantu paling mengerikan di dunia. Kaos? Kenapa malah dia? Di mana Tuan Noyin? Di mana Tuan Karen? Dan bagaimana dengan Tuan Ivier dan Guzan? Kenapa hanya dia seorang yang keluar? Dan lagi pula auranya. Perwakilan ras Nuoer yang memiliki kemampuan persepsi tajam tiba-tiba gemetar hebat. Giginya bergemeletuk keras. Auranya lebih kuat daripada sebelum masuk. Jauh lebih kuat sampai mengerikan. Perasaan itu seperti ada beberapa jiwa monster yang telah dia telan ke dalam tubuhnya. Musnah total. 4 pilar utama ras mereka yang dikirim. 4 Black Knight yang berdiri di puncak piramida dunia, semuanya tewas tanpa tersisa. Lari! Cepat lari! Tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun niat untuk membalas dendam. Kelompok konspirator yang tadi masih bermimpi untuk berevolusi itu, kini seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka bahkan tak peduli lagi untuk menyembunyikan keberadaan mereka, langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Bahkan Black Knight saja sudah mati semua. Lalu apa gunanya mereka tetap tinggal selain mencari kematian? Pada saat yang sama, di luar kota Angxi, para perwakilan ras cacing tanah, ras sayap langit, dan ras gigi raksasa yang sebelumnya masih mengejek dan menonton pertunjukan, kini semuanya membelalakkan mata hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Naga bersayap dari ras sayap langit yang arogan itu sekarang menutup sayapnya, menundukkan lehernya, dan bersembunyi di belakang seperti burung puyuh ketakutan. Pria kekar ras gigi raksasa yang sebelumnya begitu angkuh, kini dipenuhi keringat dingin di dahinya. Diam-diam mundur beberapa langkah karena takut menarik perhatian Zhang Yi. Sebenarnya, banyak ras menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Perangkap yang dipasang 4 ras itu berada tepat di luar kota Angxi, dan orang lain tentu bukan orang buta. Hanya saja, seperti biasa, semua orang memilih menonton dengan dingin sambil menunggu pertunjukan menarik. Tak ada yang mau ikut campur. Bagaimanapun, jika pihak lain saling membunuh, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Siapa tahu malah bisa menjadi nelayan yang memperoleh keuntungan terakhir. Namun, mereka sudah membayangkan berbagai kemungkinan hasil. Kecuali hasil yang ada di depan mata sekarang. Jika Zhang Yi dibunuh, itu masuk akal. Karena lawannya adalah 4 Black Knight yang bekerja sama. Jika Zhang Yi berhasil melarikan diri, itu juga tidak aneh. Karena pria ini memang ahli kabur. Kalaupun pengepungan 4 Black Knight gagal, setidaknya mereka seharusnya masih bisa melarikan diri. Bukan? Mana mungkin ada orang yang memasang jebakan untuk membunuh seseorang, tetapi targetnya tidak mati sementara diri mereka sendiri justru ikut binasa. Namun, kemungkinan paling mustahil itu benar-benar terjadi, dan ketika hal itu benar-benar muncul di depan mata, dampaknya sungguh terlalu mengguncang jiwa. Zhang Yi sama sekali tidak memedulikan para semut yang melarikan diri itu, juga tidak memperhatikan tatapan kagum dan takut di sekitarnya. Ia hanya menepuk ringan debu di tubuhnya, lalu berjalan santai menuju Yang Xin-Xin dan yang lainnya. Kaos. King Arthur dan Morgan segera menyambutnya. Kekhawatiran di mata mereka kini berubah menjadi keterkejutan mendalam. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhang Yi saat ini seperti lubang hitam humanoid yang tidak stabil.
Ruang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, seolah bahkan dunia pun menolak energi mengerikan yang terlalu besar di dalam tubuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi? King Arthur bertanya dengan suara rendah, nadanya sedikit gemetar. Ruang merah itu? Dan orang-orang yang memasang penyergapan tadi? Oh, bukan masalah besar. Zhang Yi melambaikan tangannya dengan santai, seolah tadi ia hanya pergi ke minimarket untuk membeli roti. Ada 4 Black Knight yang masih belum menyerah. Mereka merasa barang-barang di tubuhku cukup bagus, jadi ingin meminjamnya sebentar. 4 Black Knight. Mendengar angka itu, semua orang yang hadir, termasuk Raja Jin dari kerajaan Deep Blue, tak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Itu Black Knight. Mereka adalah eksistensi terkuat di antara para esper yang telah muncul di planet bumi sejauh ini. 4 orang bekerja sama, bahkan sampai memasang domain jebakan, namun tetap gagal membunuh Zhang Yi. Lalu, di mana mereka sekarang? Benjamin Morgan menelan ludah dan bertanya dengan hati-hati. Zhang Yi berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah para perwakilan ras kuno yang sedang mencuri dengar dengan telinga tegak. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum dingin menyeramkan, sementara cahaya merah aneh melintas di matanya. Mereka, Zhang Yi menepuk perutnya perlahan dan berkata dengan suara samar, mereka sudah berubah menjadi sumber energi paling murni dan menyatu ke dalam tubuhku. Rasanya lumayan enak. Pada saat itu, suara orang-orang menghirup napas dingin terdengar di seluruh luar kota angsi cacing raksasa dari ras cacing tanah, begitu ketakutan hingga langsung mengebor masuk jauh ke dalam tanah sambil gemetar. Ras sayap langit langsung terbang hingga puluhan ribu meter ke udara dan tak berani turun. Pria kekar ras gigi raksasa bahkan langsung terduduk di tanah dengan kaki lemas. Terbunuh. Dia benar-benar membunuh 4 Black Knight? Ini bukan lagi kaos, melainkan monster purba ganas yang mengenakan kulit manusia. Yang Xingxin memandang pemandangan itu sambil tersenyum semakin lebar. Ia tahu, setelah pertempuran ini, nama besar Zhang Yi tak lagi terbatas, hanya di kalangan manusia generasi ke-6. Mulai hari ini, di mata seluruh ras planet bumi, nama kaos. Zhang Yi akan menjadi simbol yang setara dengan kematian dan pantangan. Tak seorang pun lagi berani meremehkannya. Tak seorang pun lagi berani menantangnya. Inilah penegakan wibawa yang sesungguhnya. Tatapan Zhang Yi menyapu sekeliling dengan tenang. Waktu rapat hampir tiba, maka ia berkata kepada semua orang, "Ayo kita pergi." Semua orang mengikuti di sisi Zhang Yi dan berjalan menuju kota bagian dalam Angsi. Kota Angsi, kota megah yang dikenal sebagai surga di bumi, akhirnya membuka gerbang putih emasnya yang dipenuhi ukiran nyanyian pujian para roh suci untuk Zhang Yi dan rombongannya. Kota Angsi, kerajaan dewa di bumi yang berdiri di atas dataran es Eropa Utara itu, akhirnya memperlihatkan wujud aslinya tanpa sedikit pun disembunyikan, setelah semua orang melewati penghalang energi bernama Gerbang Surga. Jika kota Tianhai dari negara Huaxu adalah benteng kiamat yang ditempa dari baja dan kehendak manusia, maka kota Angsi adalah mimpi besar yang ditenun dari cahaya, bayangan, dan matematika. Seluruh kota itu tidak sepenuhnya berdiri di permukaan tanah, melainkan melayang di udara setinggi ratusan meter dalam bentuk kerucut terbalik. Ribuan pilar cahaya anti-gravitasi raksasa menopang kota besar itu, dengan kokoh seperti jari-jari para dewa. Warna utama kota itu adalah putih dan emas murni, tetapi itu bukan cat biasa, melainkan material khusus bernama Holy Silver, yang terbentuk dari perpaduan logam memori berkepadatan tinggi dan keramik biologis. Material itu bukan hanya sangat kokoh, tetapi juga mampu menyerap energi matahari bebas pada tingkat mikroskopis dan terus memancarkan cahaya lembut, suci, dan tidak menyilaukan. Di tempat ini, batas antara teologi dan sains benar-benar telah dihapuskan. Atau, lebih tepatnya, keduanya telah kembali pada kesatuan hakikat aslinya. Di dunia yang benar-benar terbukti memiliki sang pencipta ini,
Teologi bukan lagi tahayul bodoh, melainkan analisis tingkat tertinggi terhadap kebenaran tertinggi alam semesta, yakni kehendak dan hukum Sang Pencipta. Sedangkan sains hanyalah tiruan kasar manusia fana yang mencoba memahami cara kerja tangan Tuhan melalui rumus-rumus. Jelas sekali bahwa ras manusia bersayap telah melangkah sangat jauh di jalan ini. Zhang Yi melihat bahwa menara-menara gotik yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan sebenarnya adalah menara pemancar sinyal kuantum yang sangat presisi. Salib yang bersinar di puncak menara bukan sekadar dekorasi, melainkan pengumpul partikel energi tinggi. Benda itu bergetar pada frekuensi tertentu, mengubah kekuatan spiritual bernama iman menjadi energi nyata, lalu menyalurkannya ke seluruh penjuru kota melalui jalur cahaya emas yang terlihat jelas oleh mata. Di udara terdengar gema kosong yang menyerupai nyanyian suci. Itu bukan lantunan para pendeta, melainkan gelombang suara merdu yang tercipta dari resonansi antara perisai energi kota dengan medan magnet bumi.